Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Konteneran ID, channel yang paling jujur membahas soal ekspor dan impor. Jadi di video kali ini kita nggak ada tema khusus untuk videonya, kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Jadi kalau kalian udah sempat nanya di kolom komentar YouTube atau dimanapun, kita akan jawab di sini. Tapi jangan lupa sebelum nanya subscribe dulu dong, dan jangan lupa like dan komen serta share video ini sebanyak-banyaknya agar lebih bermanfaat lagi untuk lebih banyak orang. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Bang Abu Alwi 04. Pertanyaannya adalah, pelayan pajak di tempat saya aja masih bingung Bang. Ada saya dimintain akte. Sudah saya jelasin malah saya disuruh cari tahu lagi untuk non PKP, makin bingung saya. Nah, itu juga saya juga bingung ya. Kalau misalkan pelayan pajak belum tahu tentang PT perorangan, ya itu agak aneh ya, agak aneh. Jadi seharusnya dia sudah tahu biasanya tentang PT perorangan tersebut. Seharusnya juga dalam pelaporan pajak dia nggak dimintai akte ya. Setahu saya ya, ini koreksi kalau saya salah. Pelaporan pajak itu tidak dimintai akte sama sekali. Kita hanya mungkin menyiapkan seperti nomor pokok wajib pajaknya atau NPWP badan kita. Nomor berapa nanti ya. Kalau misalkan kita sudah punya EVIN-nya ya itu lebih baik bisa kita lapor secara online gitu teman-teman. Nah kemudian pertanyaan dari Bang Abu Khalid 1668. Thank you sebelumnya udah subscribe ya. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang boleh minta nomor WA? Enggak, saya mau tanya-tanya step by step bagaimana cara untuk ekspor hasil pertanian saya. Nah, untuk step by step ekspor sebetulnya cukup mudah ya secara textbook ya atau secara general ya teman-teman. Kalian pertama harus tahu produknya, kemudian harus tahu HS code-nya, harus tahu persyaratan dari pemerintah Indonesia, kemudian baru kita bikin untuk promosinya, alat promosinya baru kita pasarkan. Nah, promosi atau pemasaran ini yang butuh waktu dan juga butuh konsistensi ya. Nggak boleh Senin Kemis. Senin sampai Minggu harus kita promosikan produk ekspor kita. Nanti kalau sudah ada buyer ya baru kita tanyakan kira-kira dokumen yang dibutuhkan untuk import clearance itu apa. Nanti di-matchingkan saja dengan dokumen-dokumen yang kita punya atau dibuat baru gitu teman-teman. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan dari Bang About Islam nih. Pertanyaannya adalah, harga $13 itu harga jual akhir atau jual ke supplier ke importir min? Terkadang para pelaku mesti dipahamkan juga. Jadi dia atau beliau ini bertanya di konten short kita tentang ekspor manggis ya. Di sana saya bilang bahwa harga acuan internasional, harga acuan internasional. Jadi antar negara, antara eksportir dan importir, mereka membeli manggis seharga $13 per kilonya. Jadi di sini cukup clear ya, menurut saya sudah clear lah. Harga acuan internasional berarti dia harga transaksi antara eksportir dan importir, atau seller dan buyer di luar negeri, gitu teman-teman. Nah kemudian pertanyaan di sini dari Bang Delay 86. Pertanyaannya adalah, thanks Bang videonya. Untuk introduction letter sebaiknya dikirim koresponden fisik atau boleh by email? Nah, untuk pertanyaan itu by email saja. Karena kalau koresponden fisik ya sekarang udah nggak zaman kayaknya ya. Dan juga nungguinnya itu lama teman-teman. Kita harus kirim surat berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Belum juga nanti dibaca, direspon, dikirim lagi ke sini. Jadi cukup memakan waktu dan biaya. Jadi cukup kalau kita ingin mengirimkan korespondensi bisnis ekspor kita, cukup by email saja. Diusahakan emailnya email bisnis ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bang Nanda Prasetya 9559. Pertanyaannya adalah, Bang, maksudnya ekspor BKP tidak berwujud gimana ya? Kalau semisal perusahaan A melakukan transaksi transfer royalti ke perusahaan B yang berada di luar pabean, apakah transfer royalti ini termasuk dalam ekspor BKP tidak berwujud? Ya, jadi ekspor BKP atau barang kena pajak tidak berwujud itu ada beberapa listnya ya. Nanti kalian bisa searching saja menurut list tersebut, menurut aturan dari pemerintah. Nah, salah satu contoh dari BKP tidak berwujud atau barang kena pajak yang tidak berwujud adalah lisensi, kemudian royalti dan sebagainya. Nah, untuk royalti ekspor di sini saya tekankan lagi ya, ekspor dia
memang terkena PPN, tapi PPN-nya itu adalah 0% atau bebas ya teman-teman. Kalau sudah dikalikan 0%, saya kira hasilnya akan nihil ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan dari Bang Rizky Satrianto 6053. Pertanyaannya adalah, Bang, kode KBLI NIB untuk ekspor pemula apa kodenya, Bang? Nah, di sini juga teman-teman jangan salah paham ya, KBLI itu adalah klasifikasi usaha Indonesia ya teman-teman. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan pemula, ekspor pemula atau ekspor yang sudah senior, itu nggak ada sangkut pautnya. KBLI itu bersangkutan dengan kegiatan usaha kita dan apa produk kita. Saya kasih contoh misalkan perdagangan kopi gitu, perdagangan besar kopi. Nah, kemudian ada lagi industri kopi gitu. Nah, biasanya kalau misalkan kita trader, kita pakai KBLI yang perdagangan besar. Tapi kalau misalkan kita produsen, kita biasanya pakai yang awalan industri, kurang lebih seperti itu. Jadi dicocokkan saja dengan kegiatan usaha kita. Tipenya apa, kemudian produk yang kita jual apa, gitu ya. Kemudian di sini ada pertanyaan dari MKH Tcoin 6499. Pertanyaannya adalah, PT Perorangan itu termasuk perdagangan online yang buka usaha kecil-kecilan di rumah tangga tanpa karyawan. Jadi sebetulnya begini teman-teman, PT Perorangan itu adalah legalitas usaha. Jadi setiap usaha yang ingin dilegalkan di mata hukum itu bisa dibuatkan badan usahanya. Salah satunya adalah PT Perorangan. Bebas sebetulnya, nggak hanya PT Perorangan, kalian bisa pakai UD, pakai CV, kemudian pakai PT biasa, ya bebas, terserah dari teman-teman semuanya. Nah, kemudian di sini pertanyaan dari Prihatiningrum 7042. Pertanyaannya adalah, maaf Mas, saya ingin mengajukan pertanyaan. Kalau kita ekspor makanan anjing atau kucing, berarti produknya polosan tanpa merek ya Mas, sehingga nanti bayarnya repackaging sendiri atau private label. Kemungkinannya cuma 2 itu atau salah Mas? Terima kasih banyak. Jadi dalam ekspor itu kemungkinannya ada beberapa ya teman-teman. 2 yang disebutkan itu sudah betul ya. Jadi kita bisa ekspor dengan cara bulk atau karungan atau kardus dalam jumlah yang besar, atau kita dalam jumlah yang kecil ya, repackaging gitu, 500 gram atau 1 kilo. Nah, untuk labelingnya sendiri bisa menggunakan label kita atau label buyer. Biasanya kalau saya biasanya menggunakan label buyer saya, karena buyer saya itu sudah jualan 20-30 tahun di sana. Jadi kalau tiba-tiba berubah, customer di sana kan tidak mengenali juga. Bahaya juga untuk kelanjutan bisnisnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jadi terima kasih banyak teman-teman sudah nonton Q&A ini. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!